الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan di sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kajian dengan tema bahaya media sosial bagi muslim dan muslimah. Ya tentunya ini kajian bukan kajian untuk akhwat saja. Ini kajian untuk semua orang. Kajian untuk ikhwan dan akhwat. Kajian untuk orang tua dan kajian untuk anak. Karena semua kita pengguna media sosial. Yang menggunakan media sosial ini orang tua maupun anak-anak. Maka tentunya media sosial kita di zaman ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian manusia, bahkan bagi kebanyakan manusia, bahkan hampir seluruhnya. Bahwa media sosial menggunakan HP adalah sudah menjadi kebutuhan pokok, bahkan sebagian orang menjadi kebutuhan darurat. Bagi sebagian di antara mereka, ada yang kalau tidak membuka Facebook atau tidak membuka media sosial dalam sehari, seakan-akan ada yang kurang dalam hidupnya. Seakan-akan harus dia buka. Ya, kalau seorang kadang melupakan HP-nya, kadang dia harus kembali walaupun jauh. Karena itu darurat baginya. Maka alhamdulillah jika seorang itu bijak menggunakan HP-nya dan menggunakan media sosial, maka tentunya HP dan media sosial yang dia gunakan itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya dan agamanya dan bagi dunianya kalau dia pandai menggunakannya. Karena itu media sosial ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan hamba kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surganya. Dan juga bisa mengantarkan hamba kepada murka Allah dan nerakanya. Maka media sosial ini ibarat seperti pedang yang bermata dua. HP dan media sosial yang dipakai dan digunakan oleh kebanyakan manusia di zaman kita ini, ya diibaratkan seperti pedang yang bermata dua. Siapa yang tidak pandai menggunakannya, ya, dan menjadikannya sebagai sarana untuk berbuat dosa dan maksiat, maka dia akan terbunuh dengannya. Dia akan binasa. Dan orang yang pandai menggunakannya dalam perkara yang baik untuk maslahat dunianya maupun maslahat agamanya, maka insyaallah ta'ala media sosial itu akan menjadi hal yang
mendatangkan kebaikan baginya. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah, pemuda dan pemudi tidak bisa lepas dari yang namanya medsos pada saat ini. Sehingga yang wajib bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah, yang wajib bagi mereka adalah belajar, mempelajari dan mengetahui adab-adab dalam menggunakan media sosial. Itu yang harus. Dia harus mempelajari apa adab-adab syar'i menggunakan HP. Ada para ulama menulis tentang adab syar'i menggunakan HP. Ditulis oleh banyak para ulama. Adab-adab syar'i dalam menggunakan handphone, ya. Termasuk adab-adab syar'i dalam menggunakan media sosial, dan hendaklah setelah dia belajar dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia berusaha untuk mengamalkannya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui di antara bahaya media sosial bagi setiap muslim dan muslimah. Berikut ini akan saya sebutkan 10 fitnah dan ujian bagi agama seorang muslim yang sering terjadi bagi pengguna media sosial. Ada 10 fitnah dan ujian agama bagi seorang muslim ketika dia menggunakan HP dan media sosial. Ya, kita langsung saja karena waktu kita ini terbatas. Sebenarnya ini materi saya, walaupun satu hari ini belum tentu cukup materi saya ya, karena waktu kita ini cuma 1 jam. Mungkin 1 jam, paling lebih 1 jam 20 menit mungkin sampai jam 6. Ya. Baik, kita baca yang pertama di antara fitnah yang sering terjadi bagi pengguna media sosial adalah fitnah wanita atau fitnah lawan jenis. Dan ini adalah fitnah yang paling besar fitnahnya dan paling harus dijaga, harus dijelaskan. Karena besarnya fitnah ini dan kerusakannya yang ditimbulkan bagi banyak manusia. Itu fitnah lawan jenis. Maka ya dunia maya ini, media sosial, orang-orang bebas berinteraksi dan bermuamalah di dalamnya. Siapa saja dia bebas melakukannya. Ya, mereka mempergunakannya tanpa aturan. Maka bagi mereka yang peduli dengan batasan syariat, hendaklah mereka patuh dengan aturan syariat, yaitu membatasi dan meminimalkan berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, sebagian dalam kondisi darurat. Adapun bagi mereka yang dia lihat dirinya tidak mampu, ada sebagian orang yang tidak mampu menjaga dirinya, dan setiap di antara kita tahu kondisi kita masing-masing. Ada yang tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah lawan jenis. Maka media sosial ini bisa menjadi virus. Orang bilang virus merah jambu. Jatuh cinta ala syaitan. Ya. Dan ini bisa menimpa siapapun. Anak muda, bahkan anak di bawah umur, bahkan bisa menimpa orang yang sudah punya istri dan orang yang sudah punya suami. Ya, fitnah lawan jenis ini, ya, kadang menimpa ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, jatuh dalam fitnah media sosial ini. Fitnah lawan jenis. Ya. Bahkan ada orang yang sudah tua, terjadi lagi puber kedua, gara-gara fitnah media sosial. Iya. Bahkan ada yang puber ketiga lagi. Bukan kedua, ketiga. Ya. Dan tentunya orang tua yang terjatuh dalam fitnah seperti ini, dalam fitnah maksiat, perbuatan keji seperti ini lebih parah dibandingkan anak muda, ya. Lebih parah dibandingkan anak muda. Ya, orang bilang tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Lihat sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la
wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan kata Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak akan mengajak dia berbicara pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan dia dan Allah tidak akan memandanginya dengan pandangan rahmat dan baginya azab yang pedih. Salah satunya siapa? Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Anak muda berzina dosa besar, tapi kalau orang tua yang terjatuh dalam perbuatan zina dosanya jauh lebih besar. Karena orang yang sudah tua itu syahwatnya sudah lemah. Seharusnya dia banyak berpikir tentang akhirat. Kakinya satu sudah masuk dalam kuburan. Tak kala dia terjatuh dalam perbuatan maksiat seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu menunjukkan bahwa itu adalah tabiat dia yang tidak bisa dia rubah. Sehingga sebagian para ulama ada yang mengatakan siapa yang telah sampai pada umur 40 tahun sedangkan dia berada di atas satu kebiasaan, maka dia akan berada di atas kebiasaan tersebut sampai dia mati. Jelas nih, Ikhwan? Iya. Orang yang punya kebiasaan. Nah, umur 40 tahun ini adalah umur di mana manusia, kata para ulama, sampai pada puncak kesempurnaan akal. Sampai pada puncak kesempurnaan akal. Sehingga Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Ta'ala itu di umur 40. Karena disitulah puncak kesempurnaan dan kedewasaan. Orang yang punya tabiat tidak baik di umur 40, dia akan bawa itu sampai mati. Terus misalnya di sini banyak ikhwan, ya, banyak. Belum lagi fitnah perselingkuhan berujung kepada perceraian, kerusakan rumah tangga, gara-gara semuanya fitnah menggunakan media sosial. Ya, banyak terjadi. Belum lagi ada orang yang diperkosa oleh teman media sosialnya, teman Facebooknya, ya. Dan kasus yang sangat banyak sekali di mana mereka bergampangan dan bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan lawan jenis, wal iyadu billah. Oleh karena itu saya peringatkan terkait dengan media sosial yang sangat berbahaya ini. Hendaklah para kepala rumah tangga, khususnya bagi para ayah, para orang tua, itu dia waspada menjaga rumah tangganya, terutama terhadap anak-anak perempuan. Anak perempuan yang paling harus kita waspadai. Anak perempuan itu beda anak laki-laki. Anak perempuan itu jauh lebih berbahaya. Sebab wanita adalah sumber malapetaka bagi kaum laki-laki. Iya. Wanita inilah yang menjadi sumber. Ya, ketika anak perempuan tidak peduli dengan batasan syariat, apalagi di zaman kita saat ini, sebagian orang di zaman kita ini memberikan HP kepada anak-anak mereka di bawah umur tanpa adanya pengawasan. Sampai sebagian para ulama kita mengatakan bahwa memberikan kebebasan mutlak kepada anak menggunakan HP tanpa adanya batasan sama kalau kita membunuhnya. Sama kalau kita membunuhnya. Iya. Biarkan dia. Apalagi kalau anak perempuan. Karena itulah sebagian nanti mereka diberikan HP setelah mereka menikah. Anak perempuan. Nah, karena itulah sekali lagi pelajaran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Istri dan anak kalian, jagalah mereka. Iya. Taib. Karena itu Nabi SAW memperingatkan khususnya untuk para wanita, karena perempuan itu sangat gampang dia terpengaruh dengan ucapan-ucapan, gombalan-gombalan laki-laki. Gampang mereka terjatuh dalam maksiat, itu asal tabiat perempuan. Ya. Kapan dia memiliki perhatian dari seorang laki-laki, maka dia akan sangat gampang terjatuh dalam maksiat. Apalagi anak perempuan yang kurang kasih sayang dari bapaknya. Ya. Jarang disayang oleh bapaknya, maka dia akan mencari kasih sayang di luar. Dan itu yang banyak terjadi. Ketika anak perempuan dia merasa kurang disayangi oleh ayahnya, oleh ibunya, maka dia akan mencari kasih sayang di luar. Jarang dipeluk. Hanya anak itu butuh selalu dipeluk.
bahasa batin ya. Iya. Maka itu sangat berbahaya sekali. Wanita adalah makhluk yang manja, butuh perhatian. Ya. Kadang dia palingkan wajahnya tapi sebenarnya hatinya terpaut ke sana. Ya, maka Nabi SAW bersabda mengibaratkan perempuan itu seperti kaca. Ya. Kata beliau, kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, urfuk bil kawarir, bersikap lembutlah kalian terhadap kaca-kaca, maksudnya perempuan. Iya. Kemudian fitnah wanita di dunia maya dan di dunia nyata ini benar adanya ya, fitnah lawan jenis. Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita adalah ujian yang paling berat bagi fitnah laki-laki. Fitnah yang paling berat bagi laki-laki. Ma taraktu fitnatan ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah para wanita. Gak ada orang yang selamat dari fitnah wanita. Sampai para ulama ada di antara mereka yang sudah buta, sudah tua, mereka berkata, sampai pada hari ini tidak ada fitnah yang paling aku takutkan dibandingkan fitnah perempuan. Padahal dia buta tidak melihat perempuan. Bagaimana lagi dengan kita yang melihat? Mendengarkan suara perempuan saja kita bisa terjatuh dalam fitnah. Ya, bisa terjatuh dalam fitnah. Maka para ulama menyebutkan bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar di antara seluruh fitnah. Mengalahkan fitnah harta. Mengalahkan fitnah harta. Iya, makanya Allah Ta'ala ketika menyebutkan syahwat di dalam surah Al-Imran ayat 14, Allah Ta'ala paling pertama menyebutkan syahwat dari kalangan wanita. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara ila akhir ayat. Ya, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang disukai oleh syahwat manusia. Yang paling pertama yang Allah sebutkan dari kecintaan terhadap syahwat adalah an-nisa, yaitu perempuan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala membedakan antara fitnah wanita dengan fitnah syaitan. Lihat ya bagaimana Allah Ta'ala membedakan fitnah wanita dengan fitnah syaitan di dalam Al-Quran. Fitnah syaitan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 76. Allah menyebutkan bahwasannya fitnah syaitan itu lemah. Wa qala ta'ala inna kaida syaitani kana dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya, makar dari syaitan kana dha'ifan. Sangatlah lemah. Lemah bagi siapa? Lemah tidak memberikan bahaya bagi orang-orang yang bertawakal. Makar dan tipu daya syaitan itu Allah katakan lemah bagi siapa? Lemah bagi orang yang bertakwa. Lemah bagi orang yang bertawakal. Tapi ketika Allah menyebutkan fitnah wanita, apa firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 28? Allah Ta'ala berfirman, inna kaidakunna adhim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai para wanita, sangatlah dahsyat. Lihat bedanya ya. Fitnah dan tipu daya, makar yang ditimbulkan syaitan Allah katakan lemah, sedangkan makar dan tipu daya dari kalangan perempuan itu sangatlah dahsyat. Karena itu perempuan bersamaan dengan kurang akal dan kurang agamanya, bersamaan dengan itu Nabi SAW menyebutkan, ma ra'aitu min nakisati aklin wa dinin. Aku tidak melihat adanya manusia yang kurang akal dan kurang agamanya, namun mampu meluluhkan adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Namun perempuan bersamaan dengan lemahnya dia, lemahnya akalnya, namun bersamaan dengan itu perempuan mampu meluluhkan akal para laki-laki yang perkasa dan laki-laki yang sangat tangguh dan kuat. Memang perempuan itu satu sisi lemah, tapi dari satu sisi itu dia bisa menghancurkan negara. Karena perempuan, negara bisa hancur, apalagi cuma satu orang suaminya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya inna min azwajikum fitnah. Di antara fitnah wanita yang disebutkan itu sangat banyak ya. Di sini saya lompat-lompati yang penting-penting. Di antara fitnah wanita di dunia nyata adalah ipar.
Itu fitnah wanita, keluarga istri yang bukan mahram bagi suami. Itu ipar, saudara istri, kakak ipar, atau saudarinya, adik iparnya. Demikian pula perempuan terhadap suaminya, kakak iparnya atau adik iparnya. Maka Nabi menjawab, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian dan kebinasaan. Ya. Itu fitnah perempuan. Ini fitnah di dunia nyata ya, fitnah di dunia nyata. Baik. Ya, bukankah kita melihat ada orang yang berselingkuh dengan iparnya sendiri? Ya, demikian pula istri selingkuh terhadap iparnya, suami selingkuh kepada iparnya juga. Dan itu terjadi disebabkan karena mereka tidak peduli dengan nasihat Nabi SAW dan bergampangan dalam berhubungan dengan keluarga yang bukan mahram. Ya, mereka bergampangan. Dan ini bukan maknanya kita dilarang secara mutlak berhubungan, tidak. Dengan para ipar, keluarga suami, keluarga istri. Bukan artinya kita dilarang berhubungan. Namun ada batasan syariat dalam berhubungan. Kita tidak boleh terlalu ekstrim dalam menjauhi, tidak pula bergampangan dalam bergaul. Iya. Diatur. Iya. Diatur dalam syariat. Baik. Demikian pula di antara fitnah media sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam media sosial adalah memberikan komentar di status lawan jenis. Ini yang banyak terjadi. Memberikan komentar kepada status lawan jenis, ya. Maka tidak pantas seorang laki-laki berkomentar di kolom komentarnya perempuan. Tidak boleh seorang perempuan memberikan komentar di kolom komentarnya atau di statusnya seorang laki-laki. Laki-laki buat status di Facebook misalnya. Datang perempuan nongol di situ, tulis-tulis. Itu tidak pantas. Atau perempuan yang bikin status tulisan, datang laki-laki menulis di kolom komentarnya. Itu termasuk hal yang butuh dijaga. Berinteraksi di media sosial itu butuh diperhatikan, di mana kita cocok berbicara dan di mana tidak pantas dan tidak layak kita berbicara di situ. Iya. Baik. Di mana tempat yang tidak layak kita masuk di sana. Ya, atau mungkin chat pribadi. Kadang terjadi chat pribadi antara WhatsApp dengan WhatsApp, Messenger dengan Messenger, atau yang semisal dengannya, adanya chat pribadi tanpa adanya kebutuhan darurat. Iya. Kadang seorang komentar di status, Masya Allah ukhti, menyentuh sekali nasihatnya. Jadi dia komentari, atau laki-laki mengomentari, atau perempuan yang mengomentari sebaliknya. Sehingga terjadilah fitnah. Bahkan ada juga orang yang lebih parah, dia tawarkan, nanti saya miss call kalau mau sholat malam ya. Nanti saya chat Ki kalau mau sholat malam, insya Allah saya bangunkan Ki alarmnya. Ada juga yang mengajak, nanti saya ajarkan ukhti bahasa Arab, datang ke masjid. Ini ketahuilah semua ini adalah apa, ikhwan? Permainan syaitan dengan kedok agama. Kadang datang dari sang ustaz, kadang dari ikhwan gadungan. Ya ustaz gadungan juga. Ya. Ini gadungan ya, tidak boleh orang seperti ini. Baik, ini dilarang oleh para al-ulama. Baik, di sini saya masuk pada yang kedua, di antara fitnah media sosial yang kedua adalah fitnah gambar dan fitnah pandangan. Ini luar biasa ini fitnahnya yang kedua ini. Fitnah gambar dan fitnah pandangan. Fitnah gambar seperti foto wanita atau video. Ini salah satu fitnah yang sangat besar di media sosial. Ya khususnya di mana? Seperti Facebook, Instagram, paling banyak pemakainya. Kalau Facebook biasanya kan banyak-banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Instagram, pemuda dan pemudi. Ya kan paling banyak penggunanya. Iya. Demikian pula TikTok, sama itu. Fitnah seperti foto wanita ini, itu paling besar fitnahnya. Perempuan juga seperti itu. Foto laki-laki itu fitnah besar bagi dia. Kenapa ini dikatakan fitnah yang paling besar? Karena terlalu gampang didapati. Di scroll saja pasti ada itu. Apalagi ada namanya logaritma. Kalau itu yang sudah dia pencet 1 kali, 2 kali, muncul terus nanti itu.
Karena sekarang itu zaman digital canggih ya. Orang kalau biasa buka itu, muncul terus di HP-nya nanti. Dia buka media sosial yang lain, nanti akan muncul terus. Dan itu sulit untuk dihindari. Iya kan? Sulit untuk dihindari. Apalagi kalau kita duduk, tidak ada orang yang melihat kita. Hanya antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu namanya fitnah pandangan. Fitnah gambar, sekaligus fitnah pandangan. Dan pandangan ini bisa memicu kepada syahwat yang haram. Dan bisa melemahkan hati, melemahkan iman. Bahkan melemahkan badan dari kebaikan. Iya. Jadi misalnya gambar-gambar yang dipajang, difoto di media sosial itu, banyak orang yang memasang gambarnya dan fotonya. Entah itu asli atau diedit. Apalagi kalau HP-nya itu 50 megapiksel. Hilang jerawatnya semua kalau difoto. Apalagi kalau memang HP yang khusus yang dipakai foto memang selfie seperti HP Oppo dan Vivo itu ya. Ya, macam-macam HP sekarang, apalagi iPhone ya. Ya, hilang semua jerawatnya itu. Yang hitam bisa jadi putih. Walaupun dia hitam pekat, jadi putih itu. Ya, bagi laki-laki yang tidak kuat imannya, bisa saja dia menikmati gambar itu, berlezat-lezat dengannya. Fitnah apa lagi? Fitnah bagi orang yang sudah punya istri. Ini banyak. Bagi orang yang sudah punya istri, maka kalau dia sudah sering melihat gambar-gambar perempuan, foto-foto wanita yang cantik, apalagi yang dia lihat itu, ya yang cantik-cantik yang dia lihat, apa fitnahnya? Dia akan membanding-bandingkannya dengan istrinya. Cantiknya ini. Pas dia lihat istrinya, kalelai istrinya, kenapa? Begini warnanya ini. Kenapa? Karena dia sudah sering lihat yang putih di Facebook. Itu kan fitnah kan? Dia akan membanding-bandingkannya dengan istrinya. Sehingga bisa saja terjadi dia tidak akan qanaah dan tidak bersyukur lagi terhadap kebaikan istrinya. Dia sudah tidak qanaah lagi. Tidak merasa cukup lagi dengan istrinya dan dia tidak bersyukur dengan apa yang ada pada istrinya. Iya. Mungkin istrinya kurang putih dalam pandangannya, ya macam-macam. Apa akibatnya? Akan berkurang rasa kasih sayangnya. Bahkan bisa dia berubah menjadi kasar. Kalau sudah syaitan menanamkan di kepala dia, istrimu sudah tidak bagus. Apalagi kalau sudah ditanamkan lagi istrimu sudah tua. Ditanamkan di kepalanya oleh syaitan. Kenapa? Sudah banyak sekali dia lihat di HP-nya macam-macam. Orang joget-joget. Ya kan? Dia lihat itu orang tidak pakai baju, tidak pakai celana. Waliyadzubillah. Itu hatinya bisa berubah itu. Hatinya bisa berubah. Sehingga dia akan berubah sikapnya terhadap istrinya, tidak bersyukur terhadapnya. Ya kadang dia berkata, mungkin dia tidak berani berkata di depan istrinya, kamu sudah tidak cantik, kamu tidak putih, mungkin, tapi dalam hatinya sudah tidak cantik, cerewet lagi, hitam lagi, gemuk lagi, gendut lagi. Udah itu, kalau sudah muncul itu di dalam dirinya, di dalam hatinya, walaupun mungkin dia tidak berkata di depan istrinya, tapi kalau dia berkata seperti dalam hatinya, ya disebabkan karena dia terlalu banyak melihat, ini semuanya adalah ulah dari syaitan. Perhatikan ya, tidaklah terjadi kebencian, pertengkaran, pertikaian dalam rumah tangga kecuali pasti semua sebabnya siapa? Syaitan. Itu hadisnya jelas ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasannya syaitan memasang singgasananya di lautan, kemudian syaitan, yakni iblis, kata Nabi, mengutus bala tentaranya ke muka bumi untuk melakukan fasadan, kerusakan. Lalu datanglah bala tentaranya berkata, ya iblis, saya telah melakukan ini dan ini kepada si fulan. Kata iblis, antum belum melakukan apa-apa. Datang lagi orang yang kedua mengatakan, saya melakukan ini dan ini. Kata dia, kamu belum melakukan apa-apa. Ketika ada pasukan iblis datang berkata, sesungguhnya saya telah
menjadikan si fulan bercerai dengan istrinya. Menjadikan si fulan bertengkar dengan istrinya sampai dia bercerai. Apa kata iblis? Antum pasukan paling bagus. Maka iblis pun memeluk dia. Dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa tidaklah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kecuali pasti sebabnya karena siapa? Syaitan, iblis. Syaitan datang kepada suaminya dan berkata, istrimu itu jelek, istrimu itu cerewet, istrimu itu suka marah, istrimu itu tidak pandai bersyukur. Lalu dia pun meluapkannya apa yang dibisikkan oleh syaitan. Syaitan berkata, ceraikan saja dia, banyak di perempuan yang lain. Lalu syaitan datang lagi kepada istrinya, suamimu itu sudah sedikit pemasukannya, suka marah-marah, macam-macam dibisikkan. Akhirnya dia berkata, ya ceraikan saya pengen nanti cari uang, banyak uang saya. Terjadilah apa? Perceraian. Maka para ulama mengingatkan kita merasakan bisikan syaitan di telinga kita. Iya tidak? Antum merasakan tidak kalau syaitan datang? Ucapkan ini, lakukan ini, buatlah seperti ini. Syaitan membuat antum marah dan jengkel, itu adalah ulah dari syaitan. Ya. Ini terkait dengan fitnah untuk orang yang punya istri dan punya suami. Ya, istri juga bisa seperti itu kalau dia lihat banyak laki-laki di HP-nya. Iya kan? Mungkin dia berkata, "Oh, bagusnya ini." Iya. Suamiku sudah tidak bagus lagi. Iya kan? Ganti dia. Iya. Walaupun sebenarnya yang lebih banyak itu laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan ada perempuan sudah punya suami, bahkan sudah punya 2 anak, dan itu terjadi beberapa tempat. Bukan cerita, terjadi di beberapa tempat perempuan itu berpacaran dengan laki-laki mantan pacarnya dulu. Dari mana dia dapat? Ya di HP-nya. Padahal wanita ini bercadar. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia berpacaran dengan suaminya orang lain. Ini luar biasa ini HP ini ya. Kerusakan yang terjadi di dalamnya. Makanya bertakwa yang paling terpenting dalam menggunakan HP tersebut. Berusaha dan kuat menjaga diri. Ya. Belum lagi fitnah yang besar di zaman kita saat ini ada namanya fitnah foto dan selfie. Ini fitnah ini paling banyak. Para wanita yang suka selfie sehingga fotonya bisa dinikmati oleh seluruh manusia. Ya kan? Dinikmati oleh seluruh pengguna media sosial. Tidak jarang di antara mereka ada yang bahkan terkena ain. Ya kan? Ada orang di antara mereka yang memposting gambar foto, akhirnya dia terkena ain. Karena memajang fotonya, dia pajang foto istrinya, dia pajang foto anaknya, dia pajang foto keluarganya. Terkena ain. Saya tidak tahu juga ya apa sebenarnya maksudnya tujuan orang itu. Ada anaknya Masya Allah, cantik, ganteng, dia foto, masih kecil, belum balik. Dia foto, dia kirim di Facebook. Supaya orang apa? Memuji dia. Wah, Masya Allah, gantengnya, gagahnya. Dan kapan itu terjadi dan orang melihatnya tanpa mengucapkan Subhanallah, tidak mengucapkan Masya Allah, kemungkinan besar kalau 1000 orang yang lihat, 1 juta, 10 juta orang yang bisa melihatnya. Lalu dia posting di media sosial, bisa jadi anak itu terkena ain. Dan sudah tidak jarang kita dapatkan ada orang yang mati gara-gara memposting foto saja. Karena terkena ain. Jadi jangan kita bergampangan memposting itu foto. Walaupun foto-foto apa saja yang tidak ada, kira-kira kalau tidak ada manfaatnya, jangan diposting. Karena ada orang, dimanapun dia berada, dia posting semua yang ada di sekitarnya. Jalan, dia posting, dia foto motornya. Sudah itu kacamatanya lagi dia foto, kopiahnya lagi dia foto, rumah dia foto. Pokoknya apa dia dapat, dia foto semua. Masih mending kalau untuk konsumsi pribadinya, tapi kalau dia posting, dia jalan sampai ke Makassar misalnya, setiap di perjalanan dia foto ini, dia foto ini, dia foto ini, dia foto, dia posting, makan dia foto lagi contohnya. Minumannya dia foto lagi, dia posting lagi. Ini terkait dengan fitnah foto ini banyak sekali. Ya foto itu, apalagi foto makanan,
itu diingatkan oleh para ulama tentang foto makanan. Tidak boleh orang foto makanan lalu dia upload. Itu menyakiti hati orang-orang yang miskin, yang lapar. Kecuali penjual makanan dan penjual kue. Kan tidak bisa dilarang itu penjual nasi kuning. Dia foto nasi kuningnya, dia mau balu-balu nasi kuning. Ya kan? Dilarang katanya foto makanan. Bagaimana misalnya penjual nasi kuning kan? Oh itu, kecuali itu dia mau menjual. Ada nomor kontaknya di bawah penjual nasi kuning. Ya kan? Penjual kue. Tapi kalau dia bukan penjual nasi kuning, bukan penjual kue, setiap makan dia foto nasi kuning. Ini tidak benar ini. Iya. Baik. Jadi sekali lagi bisa terkena ain. Kalau perempuan yang paling banyak seperti ini, kita katakan laki-laki juga ada yang suka foto selfie. Bahkan ikhwan dan akhwat yang sudah belajar sunnah, sudah bercadar. Sekarang saya tanya, apa tujuannya orang bercadar? Untuk menjaga diri dari fitnah. Kenapa lagi pergi di foto? Untuk apa kira-kira? Sudah ditutup, diposting. Ini kan bertentangan dengan tujuan orang bercadar. Sudah bercadar, dipoto lagi dari belakang. Oh, dia lagi pergi rekreasi. Dipoto dengan gambar ininya. Dipoto, di video. Padahal dia bercadar. Ya, orang yang seperti ini, itu adalah orang yang sebenarnya seperti orang awam. Seperti orang yang belum belajar agama sebenarnya. Apakah seorang muslim itu tidak malu ya? Misalnya, dia punya mahram istrinya kah atau anak perempuan yang sudah balik. Tidakkah dia malu? Dia posting di Facebook. Dia posting di Instagram. Istrinya, walaupun mungkin dia foto dari belakang. Tidakkah dia malu? Dan yang melihatnya siapa? Seluruh dunia yang melihatnya. Iya. Seluruh dunia orang melihatnya. Orang kalau masih punya malu itu, ya masih, insya Allah dia akan terjaga dari hal itu. Ya karena kita di zaman ini banyak sudah orang, mau laki-laki, mau perempuan, tidak ada sudah urat malunya hilang. Ya. Apalagi yang joget-joget. Ya menggelikan tidak kalau yang joget itu laki-laki seperti perempuan. Ya perempuan nih, yang paling parah, yang bercadar. Yang lebih parah itu. Ya cuma sekarang ini fitnah yang terjadi karena orang cari uang. Ada orang sengaja menggunakan cadar untuk mencari uang. Memperlihatkan dan mempertontonkan dirinya. Sebenarnya dia bukan asli wanita bercadar. Bukan orang yang belajar. Tapi karena mencari cuan, ya dia pun sengaja menggunakan cadar sebagai tameng untuk mencari uang. Supaya banyak orang yang perhatian dengannya. Wal'iyadzubillah. Ya. Apalagi fitnah foto dan fitnah selfie ini yang paling parah. Bahkan yang paling parah untuk saat ini terkait dengan foto dan selfie adalah para ustadz yang selfie. Nah, itu yang paling parah itu. Ustadz yang dijadikan sebagai motivator, ustadz yang dijadikan sebagai tempat orang termotivasi dalam kebaikan. Ustadznya yang foto-foto selfie. Lalu murid-murid mengikutinya. Ya, karena guru suka foto-foto selfie, nah, itu nggak baik. Ya, kadang mereka tanpa malu-malu foto bareng. Wih, mantapnya. Bahkan ada orang memanfaatkan ustadz juga. Dia foto dirinya bersama ustadz. Ya, lihat kak, sama ustadz tuh. Memang saya ini orang soleh karena saya sama ustadz. Itu masalah niat kita nggak tahu. Kadang orang foto bersama ustadz untuk apa? Supaya orang semuanya lihat bahwa dia bersama dengan ustadz fulan dan ustadz fulan. Tentang masalah niat kita nggak tahu. Bahkan sebagian para ulama juga menyebutkan bahwa di antara bentuk riya, seorang menampilkan dirinya bersama dengan seorang alim supaya disangka dia juga adalah orang yang saleh. Termasuk riya yang terselubung. Termasuk riya yang terselubung. Ya. Ini semua bermuara kepada pembahasan keikhlasan. Ya. Maka di antara fitnah gambar ini bisa membuat orang jadi ujub dan riya. Khususnya menampilkan gambarnya dalam kondisi melakukan kebaikan dan ketaatan. Seperti contoh jamaah haji, jamaah umroh. Ini juga terjadi padanya fitnah foto. Tidak jarang kita jumpai mereka juga selfie-selfie, foto-foto depan Ka'bah. Bahkan mereka minta di foto, mereka minta di video,
sambil sholat atau sambil berdoa. Ada tidak seperti ini? Sambil berdoa depan Ka'bah. Sebenarnya dia tidak berdoa. Foto dulu ya. Sambil sholat, Allahu Akbar di video. Dia nggak sholat dan dia tidak berdoa. Tapi dia mau dilihat. Lalu masih mending kalau untuk dia ya. Di-upload di Facebook. Oh, sedang berdoa, Masya Allah. Ikhlas tidak ini? Saya tidak tahu dia ikhlas atau tidak ini, tapi antum sudah bisa tebak, iya kan? Orang sementara haji, sementara umroh, di foto di video sambil beribadah, la haula wala quwata illa billah. Ya, supaya orang tahu bahwa dia sedang berada di Masjidil Haram. Padahal ini faedah, padahal ciri orang yang ikhlas adalah siapa? Adalah orang yang berusaha tidak dikenal. Itu ciri orang yang ikhlas. Berusaha tidak dikenal, berusaha tidak diketahui amalannya, atau tidak suka muncul di permukaan publik tanpa kebutuhan mendesak. Kecuali ada yang darurat, dia muncul, ya mungkin. Iya. Seperti apa misalnya? Mengajar agama, taklim. Ya, mungkin bagi sebagian para ulama dan sebagian asatidzah, mereka mengajar ilmu agama, mereka di video, ya itu adalah ijtihad para ulama. Enggak boleh kita mengkritiknya, kan itu pendapat dia. Para ulama khilaf, ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Maka para ulama yang mengatakan boleh, seperti guru kita Syekh Shalal Fauzan, ulama kibar, itu ada maslahat dia di video di situ. Iya kan? Ada maslahat bagi dia. Mengajarkan al-haq, mengingatkan kebatilan, itu manfaatnya luar biasa. Iya. Baik, maka ini asal orang yang ikhlas, berusaha untuk tidak dikenal dan tidak diketahui amalannya, tidak muncul di permukaan kecuali tanpa kebutuhan yang jelas. Ya, demikian pula kadang orang difoto, kadang foto makanan seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang yang dia foto bukan sekedar makanan biasa, tapi makanan buka puasa dan makanan sahur. Bukan Ramadan ya. Ya pas waktu maghrib dia foto, Masya Allah, Alhamdulillah, buka puasa hari ini sampai lagi hari Senin. Ya. Dia foto tahu isinya misalnya. Dengan minuman es. Alhamdulillah, kemudahan. Jadi satu dunia orang lihat dia sedang berpuasa, padahal bisa tidak dia sembunyikan bahwa dia berpuasa? Bisa tidak? Bisa. Orang yang ikhlas itu berusaha tidak diketahui amalannya. Apalagi yang saya sebutkan tadi itu foto-foto makanan selalu tanpa ada hajat, itu dilarang oleh para ulama. Karena itu bisa menyakiti hati orang-orang yang miskin, yang lapar. Ya kecuali yang seperti tadi, kecuali dia penjual makanan, penjual kue, ya itu lain itu. Ya. Baik. Maka wajib bagi muslim dan muslimah senantiasa menjaga niatnya. Perhatikan, kalau ada yang kita mau buat, ingat itu, kalau ada yang kita mau buat, termasuk diantaranya foto, termasuk menulis, termasuk share faidah, perhatikan niat kita. Ini kita lakukan karena Allah, bukan. Oh saya foto ini karena Allah. Lihat nih, betul atau tidak itu? Atau karena yang lainnya? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah. Dan itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Innallaha yuhibbut taqi al-ghani al-khafi. Ini hadis Masya Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, hamba yang bertakwa. Yang kedua, hamba yang selalu qanaah, merasa cukup dalam hatinya. Yang ketiga ini dia, hamba yang senantiasa al-khafi, menyembunyikan amalan kebaikannya pada orang lain. Hamba, Allah Ta'ala mencintai hamba yang seperti ini, selalu menyembunyikan amalannya dari orang lain. Kalau dia punya kebaikan, dia tutup kebaikannya. Tidak dia tampakkan kebaikannya. Bukankah kita kalau puasa, kita sembunyikan puasa kita? Jangan kita umumkan, Assalamualaikum warahmatullahi, hari ini saya berpuasa. Ya kan tidak kan? Kan ada orang yang lihat dia puasa, dia sahur, nggak ada yang lihat. Atau dia qiyamul lail, tadi malam, nggak ada orang yang lihat dia. Tapi dia umumkan, Alhamdulillah tadi malam sempat bangun jam 4. Witir 3 rakaat. Ya.
Kenapa diceritakan itu? Tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Enggak mungkin. Ya kan? Intinya, para ulama, saya bacakan di sini nasihat beberapa para ulama tentang keikhlasan. Lihat, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sudah sepantasnya bagi setiap alim, sepantasnya bagi setiap orang yang berilmu, orang yang belajar, memiliki amalan yang rahasia, yang tersembunyi, hanya antara dia dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu seharusnya seorang muslim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi, amalan yang hanya dia dan Allah Ta'ala yang tahu. Karena kenapa kata beliau? Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali nanti manfaatnya di akhirat. Faedah. Ya. Segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia yang sengaja diperlihatkan kepada manusia padahal mampu kita sembunyikan, itu akan sedikit sekali nanti manfaatnya di akhirat kelak, kata Imam Syafi'i. Berarti kalau kita sudah paham ini, apa faedahnya? Jangan suka posting-posting. Iya. Semuanya harus dikasih lihat. Iya. Kecuali ada hajat, lihat hajatnya. Istri kita melahirkan, contoh. Ya kan? Istri kita melahirkan. Kita berharap supaya didoakan ini anaknya jadi anak yang saleh. Dikirimlah di grup, misalnya di situ banyak kaum muslimin, banyak ikhwah, atau ada ustadz, dikirimkan, walhamdulillah Allah Ta'ala memberikan rezeki, istri saya melahirkan anak yang ketiga. Berurutanlah doa di bawahnya kan, semoga jadi anak yang saleh. Itu bagus itu. Semoga anaknya nanti jadi anak yang berbakti, semoga anaknya menjadi anak yang menghafal Al-Quran. Itu kan bagus sih. Karena ada hajat namanya. Tapi kalau dipoto anaknya, misalnya, difoto anaknya, dikirim di grup, cocok atau tidak ini? Bisa kena ain anaknya itu. Itu namanya tidak ada hajat. Tidak ada hajat. Karena nanti ujungnya apa? Dia menginginkan pujian. Wih, cantiknya anaknya. Coba kalau diposting itu ada orang berkata, kenapa jelek anakmu? Bagaimana rasanya? Kan tidak mungkin orang berkata seperti itu, tapi dia akan pasti menunggu pujian. Dia akan menunggu pujian. Sama kalau dia foto itu buka puasanya, apa yang dia tunggu, celaan atau pujian? Kalau dia foto itu buka puasanya, ya tentu yang dia tunggu adalah pujian. Ya, ini berbeda lagi dengan ya orang yang berbuka puasa untuk menunjukkan bukti kebenaran bahwa dia menyalurkan sumbangan untuk benar-benar kebaikan. Itu lain lagi pembahasannya. Ya, seperti di pesantren terjadi buka puasa, maka itu di-share supaya apa? Orang mau membantu buka puasa. Itu lain lagi masalahnya. Jadi ini dilihat kondisi dan keadaannya. Ya, dan ini perkataan semisal ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala banyak. Ya, banyak diucapkan oleh para al-ulama. Sebaik-baik ilmu dan amalan adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan manusia, kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan juga Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak selayaknya orang-orang semisal kita menampakkan amalan solehnya walaupun sebesar darah semut yang paling kecil. Tidak pantas. Bagaimana lagi dengan amalan yang mudah terserang penyakit riya? Mudah terserang penyakit riya. Dan ini termasuk amalan soleh ya. Orang yang tidak menampakkan amalannya, justru itulah amalan soleh. Ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, apa itu amalan soleh ya Imam? Maka beliau menjawab, yaitu amalan yang kamu tidak suka dipuji oleh siapapun atas amalan tersebut. Itu adalah amalan soleh. Termasuk amalan yang ikhlas adalah engkau tidak suka memposting amalanmu dan kamu tidak suka dikenal di publik. Itu termasuk amalan yang baik. Kemudian kita masuk pada fitnah yang ketiga, yaitu tidak amanah dan tidak ilmiah dalam menukil. Ya, seperti siapa? Yaitu mereka yang selalu men-share faedah, tapi dia tidak menyandarkan tulisan itu kepada pemiliknya. Ya, kadang dia share seakan-akan orang menyangka dia yang tulis faedah itu. Ya, padahal seorang alim, ustadz yang menulisnya, maka tidak boleh seorang asal share
tanpa menulis dan mencantumkan siapa yang tulis faedah itu. Kecuali kalau dia yang tulis, ya enggak apa-apa dia enggak tulis namanya. Ya. Ya, kemudian yang keempat, terjadi fenomena ustadz dadakan atau ustadz Google. Ini juga terjadi banyak. Awalnya mungkin niatnya bagus, suka share faidah, menyebarkan ilmu agama lewat Facebook, media sosial. Akhirnya beberapa orang awam menilai bahwa dia adalah seorang ustadz berilmu yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah agama. Padahal tulisan yang dia share, tulisannya orang, bukan tulisan dia. Disangka dia sebagai ustadz. Sehingga orang pun mulai memanggil dia, bagaimana kalau ini ustadz? Nah, jadi ustadz sudah. Kalau ini ustadz, bagaimana hukumnya? Karena dia malu-malu tidak jawab, akhirnya jadilah dia ustadz apa? Ustadz Google. Dia scroll, bagaimana hukumnya ini? Nah, dia carilah dalam media sosial. Karena apa yang tidak ada di Google ya? Google itu orang paling berilmu di dunia ini. Tahu ya? Kenapa saya katakan paling berilmu? Tidak ada wallahu a'lam ya Google. Antum tanya apapun dia, mau pertanyaan bagus, pertanyaan jahat, pertanyaan kufur, dia jawab antum. Iya. Apapun yang ditanyakan kepada dia akan jawab itu. Itulah namanya media. Iya. Jadi kadang orang itu terfitnah juga kalau dipanggil ustadz. Karena sudah ya dianggap ustadz, akhirnya apa? Ditanya tidak tahu, malu dia bilang wallahu a'lam. Malu dia. Akhirnya dia cari di Google. Terjadilah dia dalam perbuatan yang haram. Ya, termasuk di antara hal fitnah media sosial adalah berdebat dalam masalah agama. Berdebat dalam masalah apa? Agama. Ini juga hal yang perlu diperhatikan. Tidak jarang kita jumpai di media sosial banyak orang berdebat. Kadang dengan kata-kata yang kasar, tidak layak diucapkan, bahkan sampai memvonis orang dengan bid'ah, dengan sesat, bahkan kadang memvonis orang lain dengan kafir. La haula wala quwwata illa billah. Maka sekali lagi, tempat penuntut ilmu bukan di media sosial, bukan di Facebook, itu penuntut ilmu, bukan di situ asalnya. Tapi asal penuntut ilmu adalah di majelis. Ada orang yang tidak dikenal di media sosial. Ada orang yang tidak dikenal di Facebook, di Instagram. Tapi dia dikenal di majelis ilmu. Dia sering menuntut ilmu agama. Walaupun dia tidak dikenal di mana? Di media sosial. Ada orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Maka bukanlah perkara kita dikenal oleh orang, tapi yang jadi perkara apakah Allah mencintai kita dan mengenal kita. Karena ada orang yang memang suka dikenal dan suka terkenal. Ya. Dianggap alim. Maka hati-hati dari fitnah perdebatan dalam agama ini. Ya. Apa yang terjadi di media sosial jangan kita masuk ke dalamnya. Dari pertikaian, perdebatan, debat kusir, jangan kita masuk dalamnya. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Semua para ulama yang menulis tentang buku akidah dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa para ulama yang menulis tentang buku-buku akidah, pasti ada dalam buku akidah mereka mencantumkan tentang apa? Tentang prinsip akidah Ahlussunnah, tidak boleh berdebat. Ciri Ahlussunnah, apalagi penuntut ilmu, tidak suka berdebat. Kalau ada orang suka berdebat, itu kebiasaan ahlu bid'ah itu. Ahlussunnah, mereka membawakan ilmu, mereka didebat, mereka tidak mengomentarinya. Mereka mendiamkannya. Dihapus saja komentarnya. Tidak perlu diajak berdebat. Iya. Kalau kita lihat orang berdebat, ya jangan kita masuk ke dalamnya. Jangan kita mau juga menampakkan pendapat kita, tidak usah. Tidak ada manfaatnya. Karena setiap orang itu kalau dia melihat seperti itu, gatal tangannya menulis. Ketika ada yang melawannya, dia tambah lagi menulis. Sampai jam 3 subuh dia berdebat. Ada tidak? Oh, banyak sekali. Yang keenam, di antara fitnah media sosial ini adalah kecanduan Facebook dan membuang-buang waktu. Kecanduan dengan internet, kecanduan dengan game. Ya kan? Banyak bentuk kecanduan itu. Kalau dia tidak kecanduan di situ, dia kecanduan di Instagram atau kecanduan di mana? Ya macam-macam dalam menggunakan HP itu banyak bentuk kecanduan.
Ya, maka saya katakan kemarin waktu kajian, ya kapan itu HP sudah begini modelnya itu, susah itu disimpan itu. Kalau masih begini itu masih bagus, Ji. Lihat ini HP saya ini. Kalau masih lurus begini masih bagus itu, masih bisa disimpan. Tapi kalau begini, mengamuk itu kalau antum suruh simpan. Karena ini adalah permainan yang paling asik bagi bapak-bapak dan bagi anak muda. Kalau sudah begini modelnya, maka leleng itu. Lelem itu gayanya itu. Susah itu letakkan itu. Bahkan ada ikhwah yang lempar istrinya dengan HP. Gara-gara apa? Ya gara-gara berlebihan menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan game. Karena orang itu kalau sudah kecanduan itu ya kayak gimana ya? Kayak orang seperti itu, orang yang narkoba itu. Walaupun tidak sama ya. Orang kalau sudah terkena terjangkiti narkoba, mati itu kalau dia tidak kerja itu. Nah, sama ini kecanduan HP ini. Makanya hati-hati bapak-bapak. Kadang sudah taklim, tapi masih kecanduan apa? Mobile Legend. Bagaimana cara bertobat darinya? Hapus itu dari HP itu. Nggak ada gunanya itu. Itu sama orang kecanduan rokok namanya. Susah ditinggalkan itu. Dan orang kecanduan itu macam-macam bentuknya ya. Bentuk kecanduan ada kecanduan foto, ada kecanduan video, ada juga kecanduan sinetron, ada juga kecanduan apa? Drakor. Ini lebih berat ini kecanduan drakor. Drama Korea. Oh, enggak terkenal di sini ya? Oh, di Sulawesi sana itu terkenal itu drakor itu. Drama Korea itu. Gila itu kalau orang enggak lihat itu. Sehari enggak lihat itu sakit itu. Apalagi perempuan-perempuan yang suka dengan orang-orang Korea. Iya. Itu luar biasa itu, Ikhwan. Luar biasa, merusak. Kalau kita tidak jaga istri kita, anak kita, itu bahaya itu. Bahaya. Dia akan rusak itu. Iya, kecanduan. Kalau dulu orang kecanduan kan televisi aja kan. Pas waktu Isya itu sudah puncak-puncaknya itu sinetron. Iya, maghrib Isya. Susah orang pergi ke masjid. Kalau sekarang bukan lagi ya, televisi itu nggak laku sekarang. Sekarang itu HP ya. Semua di HP itu ada. Ya, tidak ada yang tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati kecanduan. Buang-buang waktu, kecanduan media sosial, kecanduan foto, kecanduan video, kecanduan game, kecanduan apa saja. Iya. Orang yang di antara bentuk kecanduan dan membuang-buang waktu terhadap media sosial sebagai berikut. Yang pertama, mencari-cari berita. Ini di antara contoh-contohnya ya. Di antaranya adalah mencari berita terbaru. Itu di antara bentuk kecanduan itu. Mencari berita terbaru dari link-link yang ada. Awalnya berniat membuka link-link yang bermanfaat. Awalnya ya. Link-link ceramah, link-link tulisan. Awalnya begitu. Tapi itu syaitan pintar ya. Syaitan itu pintar ya. Lihat itu aplikasi baca Quran di HP-mu. Bagusnya. Iya kan? Download itu aplikasi baca Quran. Bagus itu. Itu awalnya. Tapi kalau orang punya aplikasi Al-Quran di HP-nya, berapa kali bandingannya dia buka aplikasi Quran dibandingkan Facebook, Instagram. Mungkin 1 kali Quran, atau 1 kali dalam 2 hari, atau 1 kali 1 bulan, Facebook tiap menit. Pasti lebih banyak itu. Iya kan? Iya. Jadi ada orang yang mengambil link yang bermanfaat, ada juga mengambil yang tidak bermanfaat. Kadang pula ada yang membuka aplikasi berita yang asalnya dia tidak butuhkan. Jadi semua berita dia lihat. Berita tentang Amerika, berita tentang Yaman, berita tentang Saudi, berita tentang Indonesia. Jadi yang lihat berita pagi, siang, sore. Ada orang yang seperti itu. Ya, kecanduan berita gitu. Yang kedua, ada juga orang yang sibuk mengikuti perkembangan politik. Jadi kalau dia bukan berita, tapi politik dia. Gimana lagi ini? Politik. Ada juga yang kecanduan mengikuti perkembangan artis.
Wah, ini paling banyak ini. Perkembangan artis, kasus ini, kasus itu, skandal ini, skandal itu. Macam-macam dilihatnya, semua dia lihat. Sampai semua berita tentang berita yang terbaru saat ini. Nah, datanglah sama dia, dia tahu semua itu. Iya kan? Jadi bukan sekedar tahu saja, tapi terkadang kita terjerumus karena rasa penasaran, akhirnya terlalu mengikuti, akhirnya lalai. Ya, kemudian yang ketiga di antara akibat dari kecanduan ini, meskipun kadang waktu sholat sudah dekat, masih sibuk menggunakan HP. Ya, karena membaca status, melihat kepada Facebook, media sosial, bahkan sampai kadang gara-gara Facebook akhirnya masbuk. Ya, ini istilah sudah ini. Karena Facebook akhirnya apa? Masbuk. Mirip namanya ya. Masbuk Facebook. Iya. Apalagi di antara bentuk membuang perasaan, kebanyakan di antara kita. Kadang sudah mau tidur, yang seharusnya kalau dia tidur kan, ya dia bersama istrinya, dan itu pahala. Ba'da Isya bersama istri itu pahala, ikhwan. Bahkan para ulama menyebutkan dalam buku-buku hukuk zaujain, hak-hak suami dan istri. Haknya istri itu ba'da Isya kita pulang. Itu haknya istri itu. Yang ditulis oleh para ulama. Ba'da Isya pulang. Kecuali kita minta izin. Istri mengizinkan. Ya enggak apa-apa, tapi pulanglah 9:30. 11:30 pi. Itu pun pulang enggak bawa oleh-oleh. Ya, padahal perempuan suka diberikan oleh-oleh. Jadi akhirnya tiap malam dia seperti itu. Tapi ada juga orang yang cepat dia pulang, tapi dia pulang dia tidak sama istrinya, dia main HP terus. Ya. Jadi dia pulang ke rumahnya, dia main HP, istrinya main HP, anaknya main HP. Masing-masing dengan HP-nya. Kadang juga bahkan sudah makan, sama-sama makan. Di depannya sudah ada makanan, lauk, piring. Tapi masing-masing dengan HP-nya. Oh iya. Akhirnya hilang kebahagiaan. Tidakkah kita bersepakat dengan keluarga? Jam 9 simpan HP. Dan kita sepakat dengan keluarga, dengan istri. Jam 9 sudah stop, simpan HP-nya. Waktu sekarang bersama dengan keluarga. Baik. Jadi ini sering terjadi. Bahkan ada juga orang yang sebelum dia tidur, ya dia curahkan semuanya unek-uneknya di statusnya. Sebelum tidur. Ada juga kan, sebelum tidur, tadi pagi begini. Tadi siang saya seperti ini. Tadi sore saya seperti ini. Alhamdulillah tadi malam saya ketemu dengan ini. Jadi dia keluarkan semua unek-uneknya sebelum dia tidur. Dia posting dulu. Dia enggak tenang kalau dia enggak posting. Dia menulis dulu ya. Dia curahkan semua kejadian yang dia alami sehari, pengalamannya selama sehari yang dia ingat. Jadi ingat ya, ini faedah penting bahwa semua yang kita buat di status, ini juga faedah yang perlu antum tulis, bahwa siapapun yang masuk ke dalam media sosial, hendaklah dia ingat bahwasannya semua yang kita tulis, semua yang kita share, semua yang kita status, pasti kita akan bertanggungjawabkan. Itu faedah, catatan yang perlu kita catat. Apa saja yang kita tulis, kita share, dibaca oleh semua orang. Ya, ingat, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Jadi sebelum kita share, pikir-pikir dulu, bagus tidak yang kita share itu. Ya, baik. Bahkan kadang orang yang gara-gara HP akhirnya dia menelantarkan menuntut ilmu agama. Iya. Menelantarkan menuntut ilmu agama. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingatkan di antara fitnah media sosial ini adalah ajang mencari jodoh. Ini tidak jarang terjadi, banyak terjadi. Kadang orang menggunakan media sosial itu sebagai ajang mencari jodoh
bahkan ta'aruf yang tidak syar'i. Betul, banyak terjadi. Jadi dunia maya ini adalah jalan yang paling aman untuk mereka yang mencari jodoh. Kenapa? Karena kan orangnya tidak kelihatan. Banyak itu orang yang berani di media sosial, banyak itu berani. Tapi kalau ketemu, takut itu ketemu. Kenapa? Orangnya tidak pede. Mungkin orangnya jelek, orangnya hitam, atau orangnya ya macam-macam. Tapi kalau melalui media sosial, dia akan berani. Ya. Ada bahkan orang yang sekedar untuk bermain-main, bukan dengan tujuan menikah, tapi dia ingin menjadikan, dia hanya ingin bercinta dengan cara syaitan. Iya. Baik. Maka seharusnya orang itu tidak mencari jodoh di media sosial, ya. Bukan ta'aruf di media sosial, dia cari adakah akhwat yang mau menikah? Ya. Kalau dia akhwat, ada ikhwah yang siap, carilah di tempat yang baik. Kenapa? Karena kalau ketika dia membuat status seperti itu, ada akhwat yang mencari, ada ikhwah yang mencari, itu bahaya. Yang komentar nanti di situ banyak orang yang tidak berhajat, dia komentar juga. Adakah untuk saya juga? Ada misterinya tuh. Mau apa lagi? Iya. Padahal dia tidak punya hajat di situ. Nah, carilah tempat yang layak untuk mencari, ya. Ya. Tidak semuanya yang bagus di media sosial itu yang kita lihat. Kadang kita lihat itu kadang orang menilai orang itu salihah, dia lihat di status-statusnya, Masya Allah, tulisan-tulisannya luar biasa. Setiap hari yang dia posting tulisan-tulisan yang luar biasa, nasihat yang luar biasa, ceramah-ceramah para ulama, ceramah para asatizah. Tiap hari dia, apakah dia adalah orang soleh? Hah? Oh, tidak. Orang dinilai soleh bukan di situ, tapi adalah amalannya itu sendiri, dan kita tidak lihat. Karena orang penampilan lahiriahnya belum tentu sama dengan batinnya. Apa yang dia tulis, apa yang dia share, belum tentu sama dengan hakikat pemiliknya. Karena share kebaikan itu gampang sekali. Orang kafir juga bisa. Orang fasik pun bisa. Nah, maka jangan tertipu. Ya kalau mau menikah bukan dengan cara seperti itu. Kalau ada sudah kita sukai, ya bisa dengan cara ta'aruf yang syar'i, yang dihubungi itu keluarganya. Kalau dia adalah laki-laki sejati, maka tidak perlu Anda berhubungan sembunyi-sembunyi lewat WhatsApp, lewat SMS, berhubungan gelap. Sebab ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang tidak pemberani, laki-laki hidung belang. Ya, tapi caranya bagaimana? Ya, mereka ini yang kebanyakannya tidak bertanggung jawab. Tapi caranya gimana? Datangi orang tuanya. Bawa uang panainya. Langsung. Itu laki-laki yang benar. Langsung ketemu orang tuanya. Bawa uang panainya. Datangi rumahnya walaupun rumahnya seberang lautan. Oh, afwan, ini rumah saya di balik 2 gunung. Bisa jadi panjat gunung. Oh iya, bisa. Dia datang walaupun nyeberang gunung, melewati lautan, dia datang ke sana. Tidak telepon-telepon, tidak chat. Tapi yang penting sudah tahu orangnya baik, salih, maka dia datang ke rumahnya. Walaupun melewati lembah dan jurang, dia datang. Karena pengorbanannya ini tentu akan meluluhkan hati seorang perempuan. Bukan dengan gombalan-gombalan yang ala syaitan itu tadi. Ya kan? Baik. Maka ini kemudian yang ke-9, ya sering update status nasihat namun tidak berusaha untuk mengamalkan. Ini juga di antara hal yang perlu kita ingatkan. Ya sering update status nasihat tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya. Jadi dia cuma share saja. Bahkan ada orang yang share faedah, dia tidak baca faedahnya. Share, dapat, share, dapat, share. Ini perhatikan ini juga. Jadi kalau antum dapat faedah, baca dulu. Kenapa? Karena orang yang paling pantas mengamalkan apa yang kita share adalah kita sendiri. Ya. Jangan kita selalu menulis, mengirim faedah atau share faedah, selalu kita arahkan kepada orang lain.
Seharusnya yang paling pantas ketika kita share faedah, yang paling pertama kita arahkan faedah itu dulu untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita mengamalkan faedah itu? Ya, kita berusaha mengamalkannya. Adapun sekedar share faedah, share nasihat, lalu tidak berusaha untuk mengamalkannya, ini keliru ya. Ini keliru. Sudah banyak sekali nasihat yang dia share, tapi tidak ada yang dia amalkan. Kita berlindung dari sifat yang seperti ini ya. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Ta'ala kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan. Semisal ayat ini sangat banyak sekali. Ya, kemudian yang ke-10, malas dan lalai menuntut ilmu agama di dunia nyata. Ini di antara fitnah media sosial mengakibatkan seorang itu malas dan lalai dari menuntut ilmu agama. Malas bermajelis ilmu di dunia nyata. Jadi dia hanya tampil di dunia maya saja. Seperti seorang alim, seorang yang salih. Seakan-akan dia penuntut ilmu di dunia maya. Sebenarnya padahal dia tidak pernah muncul batang hidungnya di majelis. Iya. Tapi dia kalau di media sosial dia adalah ulama. Tapi kalau di media sosial, tapi kalau di majelis, kalaupun dia datang sholat masbuk kadang. Kalau datang sholat, kadang dia terlambat. Kalau taklim dia datang paling belakang. Kalaupun datang dia paling belakang dia duduknya. Tapi kalau di dunia maya, alim, ulama. Tapi kalau di dunia nyata, tidak ada kenyataan apa yang dia tulis. Tidak pernah muncul batang hidungnya. Iya. Makanya media sosial ini di antara hal yang perlu kita ingatkan, jangan kita bersemangat orang lain datang belajar sedangkan kita melupakan diri kita. Ya, kita melupakan diri kita. Kita yang ngajak orang, kita panggil orang, kita share itu. Lalu kita yang tidak kerjakan. Kita justru lalai. Orang yang mengambil manfaat dari kita. Maka kita akan jadi seperti lilin, menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Ya, membakar diri sendiri. Maka ini pelajaran, hendaklah kita gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, senantiasa memperbaiki niat agar jangan terjerumus ke dalam riya, ya, yang dapat menghapus amalan-amalan saleh kita. Ya, niatkan hati kita ini aktif di media sosial untuk memberikan manfaat kepada orang lain, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, dalam kasih sayang, ya, bukan dengan menghina kekurangan orang lain, memamerkan ibadah-ibadah kita, ya. Semoga kita terbebas dari yang namanya riya. Dan masih banyak lagi sebenarnya di sini yang kita mau sebutkan, cuma kita tentunya terhalang dari waktu yang ada. Ini sudah hampir jam 6. Insyaallah taala malam ini kajian dipindahkan ya dari Hisnul Muslim ke mana? Subulus Salam. Ya. Materinya juga berubah ya. Yang tadinya tentang menuntut ilmu, maka malam ini materinya insyaallah taala dampak buruk dari maksiat. Ini materi yang sangat bagus sekali. Ya, nanti malam kita bahas kajiannya dampak buruk maksiat malam ini pada maghrib di Masjid Subulus Salam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanya ya. Kalau ada yang bertanya. Tidak usah. Jangan.